Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip psikologi dalam pembelajaran dalam keterampilan menyimak dan berbicara dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, keterampilan menyimak atau dalam bahasa Arab disebut istima dan berbicara atau disebut kalam itu merupakan dua dari empat keterampilan berbahasa yang sangat penting, di mana empat keterampilan itu adalah istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai keterampilan istima dan kalam saja. Nah, di mana keterampilan istima dan kalam ini sangat penting dan menjadi landasan dalam proses komunikasi lisan. Nah, dalam perspektif psikologi bahasa, kedua keterampilan ini melibatkan berbagai aspek psikologis seperti atensi, persepsi auditori, memori, dan pengolahan informasi. Nah, kemudian dalam pembelajaran dalam konteks ini ada beberapa prinsip-prinsip psikologi dalam pembelajarannya. Nah, dalam ilmu al-lugha an-nafsiyah ada 9 prinsip kurang lebih, yaitu yang pertama adalah prinsip perhatian dan motivasi. Nah, adanya perhatian dan motivasi ini adalah kunci untuk menerima input bahasa. Jadi tanpa perhatian, informasi yang disampaikan dari guru ke siswa itu tidak akan bisa diproses secara efektif dalam memori siswa. Jadi motivasi dan dorongan itu sangat penting bagi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua adalah prinsip mental dan emosional. Nah, di mana belajar itu memerlukan kesiapan mental yang harus benar-benar disiapkan, dan emosional, karena kecemasan, stres, atau mengalami gangguan yang berlebihan yang menimbulkan stres itu dapat menghambat akuisisi bahasa. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip pengulangan dan latihan. Nah, prinsip ini tuh melakukan pengulangan terus, latihan terus untuk membentuk kebiasaan dalam penggunaan bahasa. Kemudian ada prinsip asosiasi. Nah, prinsip ini adalah peserta didik itu belajar dengan mengasosiasikan kata atau struktur baru dengan yang sudah mereka ketahui. Kemudian ada prinsip individualitas dan perbedaan individual. Karena setiap individu itu memiliki gaya belajar masing-masing, jadi pengajaran bahasa itu harus fleksibel dan harus memperhatikan kebutuhan serta potensi individual dari setiap siswanya. Nah, kemudian yang ke berapa? Yang keenam. Yang keenam yaitu umpan balik, prinsip umpan balik. Jadi yang umpan balik yang cepat dan konstruktif membantu siswa memperbaiki kesalahan dan membentuk pemahaman yang benar. Kemudian prinsip imitasi dan modeling. Nah, prinsip ini adalah dalam pembelajaran bahasa itu banyak hal yang dipelajari melalui peniruan terhadap model atau contoh, terutama dalam keterampilan berbicara, yaitu seperti prinsip pengulangan itu adalah peniruan terhadap model dan contoh. Nah, kemudian ada prinsip lingkungan sosial dan interaksi. Nah, bahasa itu berkembang melalui interaksi sosial. Faktor-faktor seperti dukungan kelompok, kerjasama, dan komunikasi nyata itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian terakhir ada prinsip transfer dan interreferensi bahasa. Nah, pembelajaran itu sering mentransfer pola dari bahasa ibu ke bahasa target. Nah, kadang membantu, tapi kadang juga mengganggu dalam pembelajaran bahasa. Kemudian kedua ada prinsip psikologi dalam keterampilan menyimak dan berbicara. Nah, apa aja sih prinsip-prinsipnya? Nah,
Menyimak itu melibatkan kemampuan menangkap ya dan memahami pesan dari pembicara. Jadi siswa itu mampu mendengarkan atau istimak. Nah, prinsip-prinsip yang perlu diterapkan itu yang pertama adalah perhatian dan konsentrasi. Nah, balik lagi, tanpa perhatian, informasi itu tidak akan tersimpan di memori dengan jangka panjang gitu. Jadi perhatian, motivasi, dorongan itu sangat penting dalam pembelajaran. Kemudian ada skemata kognitif, struktur pengetahuan yang mempengaruhi interpretasi, dan ada memori jangka pendek dan jangka panjang. Informasi dari menyimak harus disimpan sementara sebelum diproses lebih lanjut. Nah, jadi kesimpulannya, pemahaman terhadap prinsip-prinsip psikologi dalam pembelajaran bahasa itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan penguasaan keterampilan menyimak dan berbicara. Nah, prinsip seperti perhatian, motivasi, kesiapan mental, pengulangan, asosiasi, serta perbedaan individual itu dan interaksi sosial merupakan fondasi psikologis yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Nah, dalam konteks ilmu al-lugha an-nafsiyah itu keterampilan berbahasa dipahami bukan hanya sebagai proses linguistik semata, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi kompleks antara aspek kognitif, afektif, dan sosial. Nah, oleh karena itu, guru bahasa perlu melakukan pendekatan yang holistik dan manusiawi dengan strategi pembelajaran yang adaptif, komunikatif, dan berpusat pada peserta didik. Nah, penerapan prinsip-prinsip psikologi secara tepat itu akan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung untuk perkembangan bahasa secara optimal. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.